Ketenangan badan, ketenangan fisik ada pada qillatit ta'am, makan sedikit. Jadi kalau badan mau tenang, ini kata Ali bin Abi Thalib, adalah qillatut ta'am, makannya sedikit. Betul apa tidak cakapnya ini? Tentu bapak-bapak dokter yang tahu. Mana bukti kebenaran ucapan Ali ini? Buktinya sekarang semua penyakit itu datang karena makanan berlebih. Lebih kolesterol, lebih gula darah, lebih. Al-ma'idatu baitud da'. Lambung adalah rumah segala macam penyakit. Kenapa? Karena ketenangan badan ada pada qillatul ta'am, makan yang sedikit. Efek dari makan banyak itu selain daripada fisik yang mengandung penyakit adalah, kata Imam Al-Ghazali, kata dia orang yang makan banyak itu ada 3 mudaratnya. Yang pertama, badannya banyak penyakit. Yang kedua, kalau dia bicara tak didengar orang. Yang ketiga, kalau dia mendengarkan cakap orang payah masuk ke telinga. Jadi kalau ada pengajian sulit untuk ditangkap, itu ada 2 kemungkinan. Yang ceramah itu banyak makan, atau yang mendengar itu makan banyak, atau dua-duanya banyak makan. Kata Imam Al-Ghazali. Jadi saya itu kalau berceramah tak pernah kata saya ngutip-ngutip aja, kutip sana, kutip sini, kutip sana, kutip ini, masuk azan isya, habis itu kutip lagi, tanya jawab. Nah, maka dalam masalah makan ini saya tadi pun diajak oleh Pak Marjan, Pak Ustadz makan kita sebentar. Itu maka saya berhenti sebentar tadi, makan kolak pisang dengan minum teh manis. Makannya sedikit saja. Nabi makannya sedikit. Kalau umat Nabi sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Dalam Islam makan kulu, makanlah. Bukan dilarang makan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, berlebih-lebih jangan. Karena pepatah Melayu pun melarang. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Asal tegang urat perut, kendurlah urat mata. Itu sudah menjadi hukum alam. Jadi kata dia, kalau mau tenang jiwa ini, badan ini, fisik ini, tubuh ini, yang terdiri dari di balik kulit ini ada darah, ada daging, ada tulang, ada sumsum, maka kata dia, rahatul jismi fi qillatit ta'ami, ketenangan fisik tubuh ada pada makanan yang dipersedikit, meminim. Bukan disuruh tak makan, enggak. Kita boleh makan. Nah, Bapak Ustadz besok medical check up, semua diperiksa besok Pak Ustadz. Ya, saya pun sampailah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, begitu mau diambil darah, Bapak tadi sarapan? Iya, batal. Tak jadi Pak. Kenapa? Bapak tidak dikasih tahu? Tidak. Tak boleh sarapan pagi kalau mau ambil darah, karena darahnya mau murni bersih. Kalau Bapak sudah makan berat tadi, ada racunnya. Oh, begitu. Medis menyuruh kita. Mereka tak tahu itu namanya puasa. Tak disebutnya itu puasa. Dia hanya mengatakan tahan makan. Besok kalau mau periksa, mari mulai pagi jangan makan ya Pak. Minum boleh, asap boleh, tapi makan berat jangan. Kenapa? Masuk racun ke dalam. Ada kata dia racun-racun. Zaman dulu kebanggaan orang makan-makan. Buat manisan-manisan kalau sudah hari raya. Ada manisan kolang kaling, ada manisan kates, ada manisan buah pala. Sampai saya pernah bertamu ke rumah orang, cabai dibuatnya manisan. Apa pula cabai diletak di atas meja? Saya cicip, manis. Dibuatnya manisan cabai. Dulu orang Melayu kalau
bertamu kita sampai macam bertanam tebu di tepi bibir, melekat manis teh manis. Zaman sekarang dibuatkan pun diabetes mellitus, air putih saja, ya air putih aja. Tak bisa lagi. Kenapa? Karena menggumpal, mengkristal di dalam tubuh menjadi gula darah yang berlebihan. Akibat apa? Makanan yang berlebihan. Gula yang dimakan nenek moyang kita dulu sama dengan gula sekarang, tak ada beda. Kambing yang dimakannya dulu sama dengan yang kita makan sekarang. Kenapa yang dulu menjadi kebanggaan sekarang menjadi ketakutan? Karena pola makan yang berbeda. Dulu dia makan gulai kambing, pakai santan kental, habis itu dia minum teh manis, dia makan kolak kental santan gula merah, habis itu dia mencangkol 2 hektar. Keluar keringat. Sekarang enggak. Makan, tarik selimut, hidupkan AC. Menggumpal dia di dalam. Maka betul kata Sayyidina Ali, kalau mau rahatul jismi, qillatul ta'am. Dan bapak-bapak hari ini, Masya Allah, hari Senin. Pak Ustadz silakan, kami udah tadi sebelum Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, bapak-bapak rupanya puasa. Alhamdulillah, di Provinsi Riau ini, tak kita memuji. Saya datang beberapa daerah ketika dipersilakan oleh panitia. Kepada bapak-bapak tamu dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Begitu sampai di dalam saya makan, Allahumma barik lana. Datang, mohon maaf Pak Ustadz, kami sedang puasa sunnah. Malu pula saya. Awak mengajak puasa, marilah kita puasa sunnah. Marilah. Rupanya yang mengajak tidak puasa. Saya pergi ke satu daerah, pulang diantar ceramah, singgah di rumah makan. Makan kami. Saya tanya itu saudara yang mengantar saya ke Pekanbaru. Sudah lama kerja di sana? Sudah Pak Ustaz. Berapa lama? Sudah 5 tahun. Enak kerja di sana? Enak Pak. Gajinya banyak? Banyak Pak. Pelayanannya mantap Pak. Apa yang tak enak? Senin Kamis tak ada makan siang. Kenapa? Bos puasa sunnah. Mantap. Artinya apa? Amalan menjaga ini luar biasa. Ada seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dibawalah ke mahkota hospital Malaka. Diperiksa sama si dokter Cina tadi. Jantung koroner. Setelah dia periksa, akhirnya dia ngomong langsung ke Tuan Syekh tadi. Menurut ilmu kami Pak, ilmu medis, Bapak sebetulnya sudah mati 6 bulan yang lalu. Kok Bapak tak mati? Apa resep Bapak? Setelah kami periksa, Bapak pasti menahan makan selama 6 bulan. Sanggup Bapak tahan makan 6 bulan, tak makan-makan? Subhanallah, 1 tahun 12 bulan. Kenapa dokter itu tahu dia tak makan 6 bulan? Puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Makan sehari, puasa sehari. Makan sehari, puasa sehari. Apa kata si Tuan Syekh? Kamu bilang 6 bulan, kamu salah hitung. Saya puasa 7 bulan. Yang sebulan lagi apa? Ramadan. Salah hitung juga Cina. Maka janganlah angkat pemimpin Cina. Masuk juga sedikit. Artinya apa? Bahwa ada yang menurut akal, tapi ada yang di atas ambang akal. Pokoknya ikuti saja petunjuk Nabi SAW. Ahabbu shaumi ilallah. Puasa yang paling dicintai Allah, shaumi Daud. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Paling tinggi 6 bulan dalam setahun, 15 hari dalam sebulan. Saya bertamu ke rumah jamaah, dikasihnya kertas. Tolong Ustaz baca nih, ini dari Amerika nih Pak Ustaz. Saya bacalah. Katanya setiap kita makan, itu kita tidak makan, tapi makan mengandung racun. Makan apel, bismillah. Enak apelnya ya? Ya.
Kenapa tak ada ulatnya? Kenapa jambu di belakang rumah kita berulat? Kenapa apel si balar tadi tak berulat? Karena apel disemprot pestisida. Makan pir pakai pestisida. Makan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa beras tak dimakan wereng? Karena ada pestisida. Pestisida tidak mati pakai rice cooker 100 derajat Celcius. Maka kita makan nasi, makan buah, makan sayur mengandung racun. Racun menggumpal di dalam darah, menyumbat cancer, kata mereka. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita payah menyebut cancer, dia sebut kanker. Bagaimana cara menghilangkannya? Sampai hari ini tidak ada cara menghilangkan. Terapi kemo, ada yang berhasil, ada tidak. Yang tak berhasil, jangankan urat saraf yang terkena, yang sehat malah sakit. Ibu tak ikut kemo, khawatir saya Pak Ustadz. Kawan saya udah ada yang berobat pakai terapi, bukan malah sehat. Selama ini minum kopi manis, hilang rasa manis, tinggal pahitnya. Rusak saraf-sarafnya. Obatnya apa? Disebutkannya di kertas itu, orang barat menemukan obatnya. Racun itu bisa dimakan oleh tubuh itu sendiri. Dengan cara apa? Badan memakan zat yang ada di dalam badan. Dengan cara badan itu jangan dikasih makan berat selama 8 hari dalam sebulan. Mereka menyebutnya fasting. Terapi fasting. Menahan makan berat. Minum boleh, makan buah boleh, makan berat tak boleh. Disebutnya di situ 8 days, 8 hari. Begitu melihat 8 hari, saya langsung mengucapkan subhanallah, masya Allah. Nabi kami sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. 1437 tahun yang lalu sudah diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang menahan makan 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kita tak pernah mempermasalahkan itu masalah kesehatan. Karena kita merasa duit banyak, bisa ke rumah sakit. Kawan kita banyak dokter, jamaah kita banyak paham ilmu medis kesehatan. Rumah sakit Pekanbaru umumnya kenalan kita. Kita melaksanakan puasa itu tak ada hubung kait dengan kesehatan. Murni karena ingin dapat pahala. Kenapa puasa hari Senin? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku diangkat jadi nabi. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin Al-Quran diturunkan kepadaku. Murni karena ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa puasa hari Kamis? Turfa'u fihi al-a'mal. Hari Kamis segala amal diangkat selama sepekan. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Aku ingin saat amalku diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Dan kita, agama kita ini setiap bulan ada puasa. Ini di ujung-ujung Zulhijjah. Nanti masuk Muharram, puasa Ashura. Asyara 10. Ashura hari ke-10. Mahada, hari apa ini kata Nabi waktu sampai di Madinah. Orang Yahudi tak makan tak minum. Kata mereka, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa. Hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka Musa bersyukur kepada Allah. Kami pun ikut mensyukuri nikmat selamatnya itu. Maka apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nabi pun mengajak sahabat melaksanakan puasa Ashura. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seelok-elok, sebaik-baik, sebagus-bagusnya puasa Ashura 3 hari. 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10. Kalau tak sanggup 10 saja. 10 pun tak sanggup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehat badan. Beruntung betuah ibu-ibu dapat suami yang suka mengaji. Maka kata dia, "Bu, besok masak ya. Kita sahur besok."
puasa. Puasa apa mas? Puasa Asyura. Kan Ustaz Somad kemarin sudah nyebut. Tapi mas tak pernah datang ke masjid. Kita dari youtube.com. Artinya dia mau mengaji. Bertuah beruntung ibu dapat kepala rumah tangga yang memperdulikan ibadah istri. Tapi kalau dapat ibu Fir'aun, nasiblah. Udah puasa pun disuruhnya batal. Batalkan aja lah. Puasa sunnah itu tak apa-apa kata dia. Dan bagi perempuan yang kemarin banyak utang karena hamil, karena menyusukan anak, karena sakit, karena musafir, itu pula diberikan Allah kelebihan. Kalau dia mengqadha puasa pada hari Arafah, otomatis dapat pahala puasa Arafah. Kalau dia mengqadha puasa pada hari 10 Muharram, maka dapat pahala puasa Asyura. Niatnya satu saja. Niat saya puasa qadha. Qadha artinya mengganti. Qadhanya lunas, puasa Asyuranya dapat. Buat 3 hari. 9, 10, 11. Puasa qadha lunas 3 hari, puasa Asyura dapat pahala 3 hari. Artinya apa? Motivasi ibadah dapat, sehat badan dapat, rahatul jismi, ketenangan tubuh, fisik, jasad, badan, tulang, kuku, darah, daging, lemak, sumsum ada pada qillatit ta'am, mempersedikit makan.